Meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan. Amerika pun angkat suara. Wakil Presiden Amerika Serikat memberi ancaman kepada Israel. Meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan. Badan Pertahanan Sipil Lebanon mengatakan total korban jiwa serangan Zionis di seluruh Lebanon pada hari Sabtu mencapai 32 orang. Operasi militer Israel di Lebanon terus berlanjut meski perjanjian damai telah ditandatangani. Bahkan juru bicara militer Israel membantah laporan yang menyatakan bahwa AS telah memberitahu Iran bahwa Israel tidak akan meningkatkan konflik di Lebanon. כל מה שקשור בהסכמים שקשורים לדרג המדיני זה ברמת הדרג המדיני. אנחנו נמשיך לפעול על פי הנחיות. כל עוד הם לא קיבלנו הנחיות אחרות, אנחנו נמשיך לפעול. ראשית, תראי, אנחנו פועלים על פי הנחיות הדרג המדיני. כל עוד ההנחיות האלה לא משתנות, אנחנו ממשיכים לפעול על פי ההנחיות שקיימות כרגע. Amerika pun angkat suara. Wakil Presiden AS memberikan ancaman kepada Israel. G-Defense mengatakan Israel seharusnya tidak mengganggu perjanjian damai AS-Iran dengan terus menyerang Lebanon, karena sekutu satu-satunya yang dimiliki Israel adalah Amerika. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Angkatan Udara Zionis Israel telah melakukan penghancuran dan membunuh pejuang Hizbullah dengan menyerang setidaknya 100 target di berbagai wilayah Lebanon Selatan. Hal ini tentunya mengabaikan perjanjian damai AS-Iran yang seharusnya bisa menghentikan operasi militer di semua lini termasuk Lebanon. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kota Gaza. 5 warga Palestina tewas akibat serangan Zionis Israel. Serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di dekat persimpangan Al-Tayaran, kota Gaza pada hari Sabtu. Sedikitnya 5 warga Palestina tewas. 4 korban berasal dari keluarga yang sama, termasuk 2 anak-anak. Serangan udara militer Israel yang menargetkan daerah dekat persimpangan Al-Tayaran di pusat kota Gaza telah berulang kali terjadi. Selain menewaskan warga sipil, serangan juga menghancurkan bangunan. Situasi di jalur Gaza tetap sangat rentan dengan laporan terjadinya serangan yang terus dilancarkan Zionis Israel di daerah permukiman. Sebelumnya, pemirsa, Wakil Presiden Amerika Serikat G-Defense tiba di Swiss untuk menghadiri perundingan damai dengan pejabat Iran. Pertemuan digelar di kawasan resor pegunungan Bergenstock di tengah upaya Washington dan Teheran mendorong proses perdamaian. Iring-iringan kendaraan Wapres Amerika Serikat G-Defense melintas di jalanan Bergenstock, Swiss menuju lokasi perundingan damai dengan delegasi Iran. Rekaman menunjukkan konvoi besar yang terdiri dari mobil SUV hitam dan kendaraan mobil polisi bergerak menuju area resor pegunungan yang menjadi lokasi perundingan. Sebelumnya, Vance bersama istrinya tiba di Pangkalan Udara Emmen pada Minggu pagi waktu setempat. Pertemuan tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu, namun ditunda. Meski demikian, Swiss menegaskan tetap siap memfasilitasi dialog dan melanjutkan persiapan perundingan di Bergenstock. Sementara itu, Sabtu malam, konvoi kendaraan delegasi Iran melintasi kawasan resor Bergenstock, Nidwalden, Swiss menuju ke hotel. Delegasi Iran akan bertemu dengan delegasi Amerika Serikat setelah menyepakati gencatan senjata selama 60 hari.
Sementara delegasi Pakistan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif tiba di Swiss pada hari Minggu menjelang pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran di Bergenstock. Sharif turun dari pesawatnya sebelum menyapa para pejabat Swiss. Pakistan akan berpartisipasi dalam pembicaraan tingkat tinggi mengenai implementasi nota kesepahaman Islamabad. Putaran pertama pembicaraan Amerika Serikat Iran dijadwalkan dimulai di Bergenstock pada hari Minggu. Sebelumnya, delegasi Minab 168 Iran mendarat di Bandara Zurich, Swiss pada Sabtu malam waktu setempat. Setibanya di bandara, delegasi Iran menyapa para pejabat negara Swiss. Negosiasi awalnya akan berlangsung pada hari Sabtu, tetapi ditunda setelah pertempuran kembali terjadi antara Israel dengan Hizbullah di Lebanon. Pemirsa, petugas tanggap darurat mengevakuasi korban dari reruntuhan akibat serangan Israel di Kanarit, Lebanon Selatan. Sementara itu, warga kota Tyre, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Tim pencarian Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Kanarit, Lebanon Selatan. Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. يعني مثل ما عم تشوف هون كلها أحياء سكنية، عالم عايشة بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني، صار في عندنا حصيلة 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح، وعم تشتغل البلدية والهيئات المعنية على إزالة الأنقاض وعلى إزالة كل العوائق الموجودة حتى نقدر نشوف إذا ما في حدا تحت ركام. Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tyre, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله بتنضرب كتر خير بلديه مش مقصره بالمره من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تضد البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu. Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang.